Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini pertemuan materi 11 ya untuk mata kuliah metodologi penelitian dan statistik. Materi ini akan terbagi dalam 4 part video dalam YouTube ya. Part yang satu adalah mengenai plagiat di perguruan tinggi dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya untuk lingkup mahasiswa. Kemudian part kedua adalah tata cara dan format penulisan skripsi di Fakultas Farmasi USB tahun 2020. Kemudian part ketiga adalah bagaimana menampilkan statistik pada hasil sebuah penelitian. Kemudian part keempat adalah format tugas PKMP yang harus dikerjakan oleh mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian dan statistika ini. Di setiap part nantinya akan ada pertanyaan di akhir penjelasan. Ya, silakan bagi mahasiswa yang ingin menjawab untuk menjawab di kolom komentar YouTube ini dengan menyertakan nama dan NIM. Bagi mahasiswa yang tidak menjawab gitu, tetap harus menuliskan nama dan NIM sebagai presensi pada kolom komentar. Part yang pertama, materi hari ini adalah tentang plagiat di perguruan tinggi, yaitu dalam rangka pencegahan dan penanggulangannya untuk lingkup mahasiswa, di mana ini didasarkan pada adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010. Kemudian dari peraturan tersebut sudah diadopsi begitu ya, diambil dituangkan dalam pedoman skripsi Fakultas Farmasi USB tahun 2020. Nah, sebenarnya latar belakangnya apa kok plagiat ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya? Yaitu setiap perguruan tinggi itu harus mengembangkan misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Dalam memenuhi misi tersebut, mahasiswa yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi bersangkutan memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Tetapi dalam menjalankan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tersebut, mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang. Ada beberapa pengertian dalam Permendiknas ya terkait dengan plagiat. Apa sih sebenarnya plagiat itu? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini dan merasa bahwa sudah tahu apa itu plagiat, tetapi saya merasa perlu untuk mengingatkan kembali agar kejadian ini bisa dicegah dan tidak terjadi di instansi kita. Ya, jadi plagiat adalah suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, jadi itu pengertian dari sebuah kejadian yang disebut dengan plagiat ya. Jadi sekali lagi baik itu sengaja atau tidak sengaja ya. Jadi kalau sudah terbukti tidak menyertakan sebuah sumber secara tepat dan memadai, meskipun itu tidak sengaja, itu sudah termasuk plagiat, apalagi kalau nanti terbukti dilakukan secara sengaja. Nah, seseorang yang melakukan plagiat tentunya disebut dengan plagiator ya. Ini bisa orang per seorang atau kelompok orang yang pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau atas nama suatu badan.
Nah, pencegahan plagiat itu apa? Itu adalah suatu tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Kemudian penanggulangan plagiat itu adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya dengan tujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi tercermin di sini bahwa plagiat itu tidak hanya menyangkut diri pribadi mahasiswa, tetapi itu juga menyangkut nama baik instansi perguruan tinggi. Kemudian dalam Permendiknas ada istilah yang disebut dengan gaya selingkung, yaitu suatu pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Ya, jangan memiliki pikiran yang negatif ya, istilahnya berbeda. Ya, jadi istilahnya adalah gaya selingkung. Nah, setiap instansi itu akan memiliki pola tata cara penulisan masing-masing, ya. Oleh karena itu, diikuti yang berlaku di instansi tersebut, ya. Dan kadang pedoman itu juga akan bisa berubah, ya, dengan berjalannya waktu. Ada penyempurnaan-penyempurnaan, maka harus mengupdate peraturan atau ketentuan yang terakhir berlaku pada saat itu, ya. Sama di USB juga. Kalau Anda misalkan nanti mengerjakan skripsi di tahun 2021 gitu ya, kemudian Anda makainya pedoman, tidak pakai pedoman, tetapi hanya mencontoh yang dibuat oleh kakak tingkat, gitu ya, formatnya, kemudian tata letaknya, begitu ya, itu hanya menyontoh saja, maka bisa saja terjadi salah ya, salah karena bisa saja cara atau format itu berubah nanti di tahun 2021 ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah setiap kalian mau membuat suatu karya ilmiah ya, gunakan pedoman yang berlaku pada waktu itu dan pada instansi tersebut. Kemudian karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah adalah suatu hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik, yang dipresentasikan dan atau diterbitkan. Kemudian ada istilah lagi karya, ya, itu adalah suatu hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang per orang, kelompok atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis. Lalu lingkup plagiat itu apa saja ya yang masuk dalam kategori plagiat? Ya, jadi plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama adalah mengacu dan atau mengutip ya istilah, kata-kata, kalimat, data atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Kemudian yang kedua adalah mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data, informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau menyatakan sumber secara memadai. Yang ketiga adalah menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang keempat, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata atau kalimat gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang kelima, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, jadi di sini ada 5 lingkup plagiat, tetapi sekali lagi ada kata kuncinya tetapi tidak terbatas pada 5 ini saja. Jadi jika dalam perkembangannya nanti ada bentuk-bentuk plagiat yang lain, nah itu bisa diupdate ya. Tetapi dari kelima ini kesamaannya itu adalah kata kuncinya tanpa menyebutkan sumber ya secara memadai. Nah, itu dari kelima ini kata kuncinya itu ya.
plagiat adalah tanpa menyatakan sumber secara memadai. Nah, kapan saja ya atau hal-hal bagaimana saja kita tidak menyatakan sumber, misalnya kita mengacu atau mengutip ya, atau mengacu mengutip hanya secara acak, hanya sedikit acak begitu ya, tidak semua isi dari sebuah narasi itu kita copy atau kita acu begitu, tapi hanya mengutip secara acak pun itu harus menyertakan sumbernya. Kemudian pendapat atau gagasan orang lain itu juga harus disertakan sumbernya. Kita membaca milik orang lain, kemudian kita membuat kalimat sendiri, kita merumuskan dalam kalimat kita, tetapi kita terinspirasi dari pendapat itu juga kita harus menyatakan sumbernya. Ya, ini yang perlu dicermati. Sumber itu apa saja ya? Sumber itu bisa orang, perseorangan, atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok, dan dan atas nama suatu badan atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis, baik cetak maupun elektronik. Ya, memang kalau kita di bidang farmasi ya, cenderungnya itu sebagai sumber adalah suatu karya ilmiah. Ya, mungkin kalau bidang yang lain, misalnya budaya, seni, itu tidak selalu yang diacu adalah karya ilmiah, bisa saja suatu karya. Tadi di depan sudah ada perbedaan apa itu karya dan apa itu karya ilmiah. Nah, jadi ini saya ambilkan yang kait dengan bidang eksak kefarmasian ya. Jadi definisi sebuah karya ilmiah dibuat itu yang bagaimana? Misalkan suatu perangkat lunak komputer. Kemudian yang dimaksud dengan diterbitkan itu apa saja ya, bisa buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi, artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah yaitu jurnal, majalah atau suatu surat kabar, kemudian kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu, kemudian website elektronik atau isi laman elektronik, kemudian yang kelima adalah hasil karya dan atau karya ilmiah yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan 4. Kemudian suatu karya yang dipresentasikan itu apa? Yaitu bisa presentasi di depan khalayak umum atau terbatas, kemudian presentasi melalui radio, TV, video, cakram padat, cakram video digital, atau bentuk cara lain yang tidak termasuk dengan cara 1 dan 2. Dimuat dalam bentuk tertulis itu apa? Bisa dengan cetakan dan atau bisa secara elektronik ya. Saat ini cukup banyak e-book misalkan ya. Itu yang tidak dicetak tetapi tersedia dalam bentuk elektroniknya. Jurnal-jurnal juga demikian, ada yang e-jurnal begitu ya. Itu juga secara elektronik. Kemudian dalam lingkup plagiat tadi ada istilah pernyataan sumber memadai, begitu ya, harus dituliskan secara memadai itu apabila dilakukan dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Nah, apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh instansi kita? Yaitu yang pertama, mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. Ya, ini tercermin pada adanya pedoman kode etik USB dan pada buku pedoman akademik. Ya, mahasiswa sudah mendapatkannya dulu pada saat masuk di USB. Di situ sangat jelas sekali bahwa salah satu bentuk pelanggaran akademik itu adalah
plagiat. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung. Nah, ini terutama untuk tugas akhir begitu ya. Di Fakultas Farmasi sudah menyusun pedoman penyusunan proposal dan skripsi Fakultas Farmasi. Dan ini diupdate, sekali lagi diupdate setiap tahun untuk dilakukan penyempurnaan. Dan kalian harus mengikuti yang terupdate. Nah, nanti di mata kuliah ini tetap saya ajarkan begitu yang saat ini berlaku, bukan untuk dihafalkan, tetapi supaya Anda bisa mengikuti begitu ya. Sehingga kalau sudah terbiasa mengikuti sebuah pedoman, besok apabila pedoman itu berganti, Anda sudah punya pola begitu ya, pola bagaimana Anda harus mengikuti sebuah pedoman. Ya, kemudian yang ketiga adalah secara berkala melakukan diseminasi kode etik mahasiswa dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Kemudian setiap karya ilmiah, terutama tugas akhir ya dalam hal ini, harus ada pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat. Kemudian yang kedua, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah Permendiknas ya, menentukan bahwa wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa yang sudah dilampiri pernyataan tadi. Nah, melalui portal Garuda sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa Indonesia, atau portal-portal lain yang dengan perkembangan waktu, misalkan ada pergantian gitu ya pada database karya ilmiah tersebut ya, tentunya diatur oleh Dirjen Dikti. Nah, secara teknis kalau di universitas kita adalah kita harus menyetorkan file gitu ya ke perpustakaan USB, sehingga nanti perpustakaan yang akan mengupload ke repositori USB, dan repositori tersebut akan dilingkan ke database nasional. Ya, ada sanksi bagi mahasiswa yang terbukti sebagai plagiator atau melakukan plagiat. Nah, ini ada dua jenis, yaitu saat ujian proposal atau skripsi, atau yang kedua adalah saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus ujian proposal atau skripsi. Nah, kita lihat pada saat mahasiswa terbukti melakukan plagiat pada saat ujian, maka sanksinya itu tergantung berat ringan plagiat yang dilakukan. Ya, jika masih dalam kategori ringan oleh penguji, maka dalam bentuk teguran, sehingga nanti mahasiswa harus merevisi naskahnya begitu supaya menambahkan sumber-sumber yang diacu. Atau jika plagiatnya tergolong plagiat yang berat begitu oleh penilaian penguji, maka bisa saja mahasiswa menjadi atau dinyatakan tidak lulus ujian. Nah, bagaimana jika mahasiswa itu sudah lulus ujian gitu ya, baru terdeteksi atau dilaporkan melakukan plagiat, dan setelah diidentifikasi, ditelusuri begitu, oh iya memang terjadi plagiat tersebut gitu ya. Maka ada beberapa sanksi yang bisa diberikan. Yang pertama, plagiator membuat suatu surat pernyataan yang diserahkan ke Kaprodi. Kemudian yang kedua adalah pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus proposal atau skripsi oleh pimpinan fakultas atau Kaprodi. Jadi bukan lagi penguji yang menyatakan, tetapi jika pada saat ujian itu lulus begitu ya, tetapi pas hari berikutnya begitu ada teman gitu ya yang isinya kok mirip dengan punya kalian gitu ya. Kemudian di cross check keduanya ini dilakukan pengecekan, dan ternyata kamu yang nyontoh punya temanmu, maka kamu masih tetap bisa dinyatakan tidak
lulus gitu ya, atau dikurangi nilai ujiannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dicabut hak atau izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Setiabudi. Kemudian yang keempat adalah pemecatan atau dikeluarkan, ya, dicabut status sebagai mahasiswanya secara permanen oleh pimpinan universitas sehingga tidak bisa lulus nantinya, ya. Yang kelima adalah pembatalan ijazah bila mahasiswa telah lulus, ya. Jadi sampai Anda sudah mendapatkan ijazah pun, kalau kemudian selanjutnya ada yang melaporkan bahwa ada indikasi plagiat pada tugas akhirmu, itu tetap masih bisa diproses. Jadi bisa dibatalkan ijazahnya. Ya, sehingga saya berharap ini menjadi perhatian pada saat Anda mengerjakan tugas akhir, jangan melakukan plagiat, jangan coba-coba melakukan plagiat ini, ya. Utamakan kejujuran dan kode etik secara akademik, ya. Karena meskipun Anda lulus dan Anda tidak terhindar dari sanksi ini, ya, tetap sanksi ini dijalankan. Jadi ini bukan hanya sanksi oleh instansi kita saja, tetapi sanksi ini itu berdasarkan Permen Diknas yang berlaku secara nasional. Nah, dalam Permen Diknas itu tertulis bahwa dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pernyataan pemerintah bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik. Nah, artinya apa? Artinya, jika sebuah universitas itu tidak ketat pengawasannya terhadap plagiat ini, dan ke depan misalkan ada laporan terhadap plagiat dan kampus tidak memberikan sanksi, maka si plagiat itu akan diberi sanksi oleh si menteri, gitu ya, dan universitasnya pun juga kena. Nah, sehingga plagiat ini sekali lagi tidak hanya membawa nama diri mahasiswa saja, tetapi ini juga menjadi citra bagi universitas tersebut, ya. Sehingga kita harus sebagai mahasiswa, Anda harus menjaga nama baik universitas ini, ya. Jadi jangan coba-coba melakukan plagiat. Ya, seperti tadi di atas, ya, definisi plagiat itu adalah sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu. Ya, jadi kalau teknikmu salah dalam mengacu suatu pustaka, ya, itu bisa berakibat fatal. Nah, bagian terakhir pada part ini adalah ada sebuah pertanyaan, yaitu jadi kesimpulannya apa sih yang harus kamu lakukan sebagai mahasiswa agar kamu tidak menjadi plagiator. Nah, silakan dijawab di kolom komentar, sertakan nama dan NIM. Bagi mahasiswa yang tidak berkeinginan menjawab pertanyaan ini, tetap harus menuliskan nama dan NIM pada kolom komentar sebagai bukti presensi.